Shalom dan selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-289 tanggal 15 Oktober 2024 diambil dari buku Ayub pasal 17 ayat yang ketiga dengan perikop ketulusan hati Ayub berserah pada Tuhan. Dan sebagai ayat inti hari ini dikatakan, biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Itulah firman Tuhan hari ini. Dan bacaan pagi diambil dari kitab Esra pasal 1 ayat 5 sampai dengan 6. Sambungan dari kemarin dengan perikop Raja Kores mengizinkan orang Yahudi pulang ke negeri mereka. Bacaan malam Mazmur 25 ayat 14 sampai dengan 22. Doa mohon bimbingan dan perlindungan. Itulah perikop pada hari ini diambil dari 3 bagian. Bacaan pagi, bacaan malam, dan ayat inti pada hari ini. Sebagaimana biasa, pedoman kita selama bulan Oktober, kita tetap menampilkan yang disampaikan oleh Paulus ke jemaat yang ada di Romawi, ya. Nah, seperti dikatakan dengan topik serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Dijabarkan dalam Roma pasal 1, ya. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itulah ibadahmu sejati. Jadi jelas, ibadah sejati, serahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang hidup dan benar. Bagaimana yang dikatakan di hidup dalam perikop ini, ya. Hidup dalam arti, ya, menjaga hati kita atau mencintai Tuhan dari segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus, hukum yang pertama, yang utama dari 10 hukum Taurat. Cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Hidup kita terdiri daripada hati nurani, jiwa, dan kekuatan. Jadi mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan adalah mencintai Tuhan dari segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Itu terdapat dalam Markus pasal 12 ayat 30. Itulah dari segi kehidupan, dari tubuh yang hidup. Nah, kemudian benar. Benar di sini ini sudah menyangkut falsafah ajaran Alkitab. Bagaimana pengajaran Alkitab yang hakiki? Martin Luther mengatakan ada 3 ajaran Alkitab
yang mendalami seluruh kebenaran dalam firman Tuhan. Yang pertama, sola gratia. Keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan atau hadiah. Hikmat dari Allah adalah anugerah. Keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, sola fide. Kita dibenarkan dan diselamatkan karena iman percaya kepada Tuhan. Tanpa ada iman percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa diselamatkan dan tidak bisa menerima anugerah tersebut, yaitu keselamatan. Hanya dengan iman percaya. Maka iman percaya kita sudah ditentukan. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Dan dialah orang yang naik surga sebelah kanan Allah Bapa dan turun nanti kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi jelas. Dan yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus, adanya Roh Kudus, persekutuan Roh Kudus. Jadi persekutuan kita itu adalah didampingi oleh Roh Kudus yang menyatukan semua umat Kristiani, bisa berkumpul, bisa kenalan dari jauh, suku, agama, suku, ras, tidak memandang siapa dia, apa latar belakang, tapi kita dipersatukan dengan Roh Allah. Roh yang menyatukan kita, baik itu etnis Batak, Cina, Sunda, Jawa, dan suku manapun. Hanya Roh Allah yang mempersatukan kita. Inilah ajaran yang dikatakan oleh Martin Luther, dibenarkan karena iman. Dan yang ketiga adalah sola scriptura. Hanya Alkitabiah sebagai fondasional prinsip untuk membenarkan baik sola gratia maupun sola fide. Itu hanya terdapat dalam Alkitab. Kebenaran Alkitab menjamin apa yang dikatakan keselamatan itu anugerah, dan apa yang dikatakan bahwa kita dibenarkan karena iman. Dikatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi tanpa perbuatan mati, itu tertulis, itu di dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Jadi sehingga ketiga ajaran inilah yang mendasari kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Dan kebenaran sejati itu ada pada Yesus. Kenapa ada pada Yesus? Karena dia mengatakan, akulah hidup, jalan, dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus mengatakan, tanpa melalui dia. Jadi percuma kita, ya. Kalau tidak percaya kepada Yesus, kita tidak ada artinya. Pada waktu sekarang Yesus sudah datang menyatakan dirinya ke dunia. Pada waktu dia belum datang ke dunia, hubungan langsung kepada Allah. Nah, seperti bangsa Israel sekarang ada sebagian masih belum mengakui Yesus, mereka berhadapan langsung dengan Tuhan Allah. Nah, itu Allah yang akan menilai, ya, bukan manusia. Namun setelah kedatangan Yesus ke dunia ini, tidak ada lagi jalan lain. Satu-satunya jalan adalah Yesus. Kenapa? Karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan Yesus, dia adalah Roh Kudus. Jadi satu. Ya, walaupun dia datang sebagai anak Allah, tapi dia sendiri Allah itu. Karena dia apa jaminan? Ada garansi dari Yesus. Apa garansinya? Allah berada dalam diriku, aku berada dalam Allah. Jadi sudah satu dia dengan Allah. Berarti tahu semua apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka
waktu dia dibaptis di Sungai Jordan, langit terbuka. Ya. Begitu langit terbuka, keluarlah merpati dari atas hinggap pada Yesus, dan suara dari langit terdengar, inilah anak kesayanganku, kepadanya aku berkenan, dia menyenangkan hatiku. Kalau sudah kepadanya dia berkenan, Allah berkenan, apalagi disaksikan kepada Yesus. Jangan lagi ragu-ragu, Yesus itu siapa? Terus dia nenen ke Maria, terus dibesarkan di cewek. Aduh, ini picik. Pendapat itu ya tidak bisa masuk dalam psikologi. Karena kenapa? Sebagai manusia dia harus jalani sebagai manusia. Tapi sebagai Allah dia juga sudah jalani, mati, dibangkitkan kembali, naik ke surga. Ya, siapa yang ada manusia seperti itu? Enggak ada. Ada juga manusia 2 orang yang naik ke surga tidak melalui kematian, Elia dan Henok. Tapi Musa pun bagi kita tanda tanya, karena kuburannya tidak kelihatan, tapi dia mati. Ya, apakah dia juga naik ke surga bersama dengan Elia, Henok, ya, dan Yesus? Nah, tapi yang jelas Petrus pernah melihat ada 3 sosok. Ya, di situ ada Musa, ada Elia, ada Yesus. Nah, maka Petrus mengatakan, saya bangunlah di sini 3 lambang mereka kata. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting hatimu, kata Tuhan Yesus. Hatimu menyatu bahwa kebenaran itu ada pada diri Yesus. Ya. Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tanpa melalui aku tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Jadi jelas. Jadi jangan lagi lah mau mempelesetkan Yesus atau mengobak-abik Yesus atau mengatakan saya tantang malam ini kalau sudah datang saya akan. Jangan lagi, jangan. Ya. Jangan. Alami saja. Dia sudah menyatakan Bapa berada dalam aku berada dalam Bapa. Kamu berada dalam aku berada dalam dirimu. Tanpa itu kau tidak bisa berbuat apa-apa. Itu jelas kata Tuhan Yesus. Jadi jangan mengatakan, oh kita bisa berbuat semaunya, senaknya, tanpa Yesus juga bisa. Bisa, ya iblis juga bisa bekerja. Tapi ingat, untuk hidup yang kekal, itu yang perlu. Maka Yesus mengatakan, akulah roti dan hidup. Ya. Dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, ya, akulah roti dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Artinya hidup kekal selama-lamanya dijamin bagi orang yang percaya kepada Yesus. Itulah intinya. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya, yaitu ketulusan hati Ayub berserah pada Allah. Siapa Ayub ini? Siapa? Kalau kita melihat sejarah Ayub, ya, boleh dikatakan manusia yang sangat-sangat taat kepada Tuhan sehingga Allah bangga kepada iblis. Nah, kita lihat bagaimana percakapan Allah di surga bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Allah, ya, bangga terhadap Ayub, ditantang si iblis. Dari mana aja kau, katanya? Wow, saya jalan-jalan di bumi melihat manusia-manusia itu yang sudah porak-porak semua. Iblis, kamu lihat itu Ayub, dia taat kepadaku dan dia tidak bisa tergoyah sedikit pun dengan iman yang kuat, katanya. Datang si iblis. Lah iyalah, siapapun bisa begitu. Kenapa? Dia kaya, punya harta, punya anak banyak, ya pastilah memujimu. Coba kalau hartanya hilang, apa dia masih memuji Tuhan? Wah, datang Allah. Wah, ini kamu iblis, ini keterlaluan ini. Sekarang silakan ambil hartanya, jiwanya milik saya. Pergilah si iblis.
habislah hartanya Ayub. Hartanya, lembunya, kudanya, dombanya, semua mati. Anaknya semua mati, hilang begitu saja. Tapi apa kata Ayub? Saya lahir tanpa baju, kalaupun saya mati tanpa baju, tidak masalah. Itulah kekuatan Ayub. Lahir tanpa baju, kalau pergi pun tanpa baju, ya memang itu kenyataan. Saya datang ke dunia tidak bawa apa-apa. Jadi kalaupun itu ada semua, itu pemberian dari Tuhan. Itu diambil, ya terserah. Kira-kira begitu pendapatnya. Tapi ya, si iblis datang lagi. Dan Allah tetap mengikuti. Bagaimana iblis? Kau lihat kan? Ayub, sedikit pun dia tidak bisa menyeleweng. Dia tetap yakin. Tapi iblis itu masih banyak caranya. Oh ya benarlah. Orang dia masih sehat kok. Ya pastilah memuji Tuhan. Coba kalau dia kena penyakit, pasti dia tidak memujimu katanya. Wah, ini si iblis ini kata Tuhan. Akhirnya terakhir, oke, Tuhan mengatakan, ya oke, iblis silahkan, kau boleh menyakiti dia, tapi jiwanya adalah milik saya. Pergilah si iblis, ya, kedua kali. Apa yang terjadi? Ayub kena penyakit borok. Semua ada borok di tubuhnya, sehingga basah, dan dia harus tidur di atas daun, tidak bisa diobati oleh siapapun. Itulah ya. Tapi apa yang terjadi? Ada temannya 3 orang, ya, Sopar, Bildad, dan Elihu. Ya. Sopar dan Bildad ini mengatakan bahwa Ayub, tidak mungkin kau tidak punya salah kalau bukan kamu tidak taat kepada Tuhan. Orang mulai menghakimi, ya, orang mulai menghakimi. Jadi mereka melihat dari segi sudut kesalahan, tidak melihat daripada iman Ayub sendiri. Bagaimana Ayub datang, ya kamu kan baru anak kemarin, kamu baru saya bimbing kamu belum tahu siapa saya tidak akan goyah sedikit pun, kata Ayub. Bahkan istri Ayub mengatakan, udahlah Pak, apalagi yang kau tunggu? Kamu sudah penyakitan begini, semua hartamu habis, anak kita habis. Udahlah, hujatlah Tuhan Allah itu. Gak ada artinya lagi. Kamu ya, istri saya, kamu hanya mau menerima yang baik-baik saja. Kalau seandainya yang tidak baik, kamu tidak menerima. Tidak boleh. Baik, buruk, kita harus terima apa adanya. Saya siap. Berperkara pun saya dengan Tuhan, siap saya berperkara bahwa saya benar. Oh, ini sangat kencang ya. Nah, datang. Nah, cuma si Elihu memang pandangan yang agak lebih netral, moderat ya. Udahlah, memang kita harus maklumlah. Semua ini ada dari Tuhan. Ini mengingatkan kita supaya tetap setia kembali kepada. Nah, Elihu menguatkan Ayub supaya iman percaya dia tetap menjadi teguh. Itulah ketulusan hati Ayub. Terus bagaimana si iblis? Apakah menang? Ya, kalah. Ya. Iblis hanya bisa sampai di situ. Habis hartanya, sakit badannya, udah. Selainnya dia nggak berhak membunuh, tidak, karena Tuhan sudah mengatakan. Akhirnya apa yang terjadi? Ayub dipulihkan kembali, hartanya 2 kali lipat, anaknya semua hidup kembali. Perikop hari ini, ketulusan hati Ayub ya kepada Allah. Nah, jadi di sini jadi berserah dia kepada Allah. Tidak ada sedikit pun keraguan dari Ayub. Dalam ayat hari ini dikatakan, biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa yang dapat membuat persetujuan bagiku? Tidak ada yang lain. Dalam perikop ini, apa pesan moral ya dan makna perikop ini? Ketulusan hati Ayub berserah pada Allah. Dalam pasal 17 ayat 3
perikop tentang ketulusan hati Ayub yang berserah kepada Allah dalam ayat 17 ayat yang ketiga, ini adalah menggambarkan kita tentang pentingnya kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan di tengah kesulitan. Jadi meskipun mengalami penderitaan yang luar biasa kepada Ayub tadi kita lihat penderitaan yang luar biasa, tetapi dia tetap menunjukkan komitmen untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Jadi dia jaminan hidupnya adalah Allah. Memberikan atau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ini menunjukkan komitmen untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Allah. Dalam Ayub 17 pasal 3 ini, jadi serahkanlah kepadaku menjadi jaminan siapakah yang akan menaruh tangannya di atasku. Dalam ayat ini Ayub menunjukkan ketulusan dan kejujuran hatinya dalam berserah kepada Allah. Ia meminta Tuhan untuk menjadi jaminan bagi dirinya di saat dia mengalami kesulitan. Dalam dia udah sakit penyakit, harta hilang, anak hilang, dia meminta jaminan dari Tuhan Allah. Inilah ketulusan hati daripada Ayub untuk berserah kepada Tuhan. Dan dia dikatakan tadi hanya Tuhan yang bisa mengambil keputusan baginya. Dengan penderitanya yang terjadi, hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Kemudian jaminan bagi dirinya mengakui ketidakberdayaannya dan berharap pada keadilan Allah. Jadi di sini dia kembali lagi ketidakberdayaannya itu dan ketidakadilan yang terjadi pada dirinya, habis hartanya, dia sakit, dia minta keadilan dari Allah. Maka dia pernah mengatakan, perkara pun saya siap kepada Tuhan, katanya. Itulah dengan kehebatan Ayub. Nah, hal ini menegaskan pentingnya kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan, terutama di tengah kesulitan dan pencobaan yang menunjukkan sikap yang patut dicontoh dalam kehidupan. Jadi Ayub adalah sebagai role model dalam kesetiaan dan juga dalam ketulusan hati untuk berserah kepada Tuhan Allah. Inilah contoh yang pernah menderita dan sebagai acuan bagi kita semua. Ternyata penderitaan yang kita alami tidak seberapa dengan penderitaan yang dialami oleh Ayub. Harta kekayaannya hilang, anaknya semua hilang, dia kena penyakit, tidur di atas daun, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Saya lahir tanpa baju, mati pun tanpa baju, saya siap. Ini kehebatan daripada inilah role model yang perlu kita catat. Dalam konteks ayat pasal 17 ayat 3 ini, Ayub meminta Allah untuk menjamin dirinya sebagai tanda ketulusan dan kejujurannya. Jadi Ayub dia minta jaminan kepada Allah atas ketulusan dan kejujurannya. Inilah yang bisa kita simak pesan moral dari masalah ini. Jadi dalam situasi kita terjepit, situasi kita bermasalah, kita minta dengan tulus dan jujur meminta jaminan dari Allah
sebagai tanda ketulusan kejujuran. Jadi ada jaminan pasti. Jadi dikatakan orang yang percaya kepadanya, tadi Yesus mengatakan ya, datang kepadaku tidak akan kelaparan, percaya kepadaku tidak akan kehausan. Itu jaminan. Dan ini pun jaminan diri daripada Ayub kepada Allah dengan kejujurannya dan ketulusannya. Ayub merasa bahwa ia tidak hanya dipertaruhkan dalam hidupnya, tetapi juga ya, integritas dan iman dia yang ia jaga dengan kuat. Jadi dalam situasi ini Ayub menjaga integritas dan iman percayanya kepada Tuhan. Inilah yang bisa kita ambil makna daripada perikop ini. Ketulusan hati Ayub berserah pada Tuhan Allah, maka keadilan Allah terjadi pada apa akhir hidup daripada Ayub? Dia menjadi disayang oleh Tuhan, anaknya kembali semua, dan hartanya 2 kali lipat dikembalikan oleh Tuhan. Itulah jaminan yang diterima oleh Ayub ya. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat ya, bagaimana Ayub ya mencerminkan sikap berserah yang Tuhan dan tulus kepada Tuhan, di mana ia tidak mengeluh tentang keadaannya, tetapi berharap dan percaya kepada keadilan Allah. Penekanan pada hubungan yang erat dengan Tuhan, bahwa saat menghadapi percobaan merupakan pesan moral yang relevan bagi kita semua. Jadi inilah sebagai pesan moral ya. Ketulusan dan iman Ayub dapat menjadi teladan yang menguatkan kita semuanya, khususnya bagi yang berumur 70 tahun ke atas, yang sudah mendekati ya kesudahan kita di dunia ini. Jadi ketulusan dan iman Ayub merupakan role model bagi kita semua. Jadi tulus dan iman tetap teguh. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari buku Esra pasal 1 ayat 5 sampai dengan. Nah, ini lanjutan dari yang kemarin, di mana Raja Kores, Raja Persia mengizinkan bangsa Yahudi pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci. Kemarin ayat 1 sampai dengan 4 ya, bahwa diberikan izin sehingga semua berkembang. Nah, pada hari ini ya, ayat 5 sampai dengan 6 bunyinya demikian. Kemudian para kepala kaum dari suku Yehuda, Lewi dan setiap orang ya dari suku Yehuda dan Benyamin, para imam dan orang-orang Lewi dan setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Allah ya, berkemas-kemas untuk pulang ke Yerusalem dan membangun kembali rumah Tuhan. Jadi di sini ayat 5 semua yang digerakkan berkemas-kemas. Nah, kemudian di ayat 6 dikatakan semua tenaga mereka ya dan tetangga daripada mereka ikut membantu. Ya, jadi tetangga daripada orang-orang yang mau pulang ke Yerusalem dari Babel, tetangga-tetangga ikut membantu berupa perkakas barang-barang emas dan perak, dan juga binatang-binatang bawaan dibawa secukupnya. Jadi mereka cukup dalam perjalanan dari Babel ke Yerusalem, ya, cukup bekal, bahkan dikasih emas dan perak. Siapa yang menggerakkan semua ini? Karena Allah sudah berjanji ya, aku akan mengembalikan bangsa Israel dari Babel.
satu pun tidak ada yang tinggal. Inilah kita lihat tetangga membantu, ya. Karena kalau sudah raja yang mengatakan bantu dan pulang ke negerinya, ya semua masyarakat itu pasti tunduk kepada raja. Inilah merupakan kuasa daripada Tuhan untuk memberikan kepada raja. Kalau Nebukadnezar, dia sudah ya ada hukuman 7 masa 7 tahun dia makan sama dengan binatang karena keangkuhan. Sekarang diganti Raja Kores yang sudah takut kepada Tuhan dan berencana untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Dan semua perkakas-perkakas yang dibawa dari Yerusalem, termasuk mangkok-mangkok atau semua perhiasan bait suci, itu dikembalikan semua. Yang sudah disimpan di kuil-kuil di Babel, disimpan, dibawa semua kembali. Nah, inilah. Kemudian mungkin nanti dalam episode selanjutnya kita akan melihat bagaimana kembalinya mereka dan apa yang terjadi. Sedikit bocoran bahwa setelah mereka kembali semua bangsa Israel, itulah terjadi pesta pondok Daud yang dipimpin oleh Nehemia dan Esra. Nehemia sebagai gubernur Yudea. Itu nanti dalam ayat selanjutnya. Pada ayat hari ini bahwa mereka siap berkemas-kemas untuk pulang dari Babel. Dan setiap suku diinventarisir. Nanti kita lihat berapa jumlah mereka yang berangkat. Namun sekarang kesiapan mereka untuk pulang ke negerinya, dan juga raja juga merestui, dan tetangga pun membantu. Disinilah dipakai hubungan sosial kapital yang baik, ya. Bertetangga yang baik, solidaritas yang tinggi tercipta dalam pemulangan bangsa Israel dari Babilonia ke Yerusalem. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam bacaan malam, ya, yaitu Mazmur pasal 25 ayat 14 sampai 22. Doa mohon bimbingan dan perlindungan. Apa makna doa mohon perlindungan dan bimbingan dalam Mazmur pasal 25 ayat 14 sampai 22? Nah, doa mohon bimbingan dan perlindungan ini mencerminkan kerinduan umat Tuhan untuk memperoleh hikmat serta perlindungannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adanya kerinduan daripada umat, ya, untuk memperoleh hikmat, untuk memperoleh bijak, dan untuk memperoleh semacam kebaikan Tuhan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa hikmat adalah memelihara hidup. Perlindungan hikmat melebihi daripada perlindungan uang. Maka beruntunglah orang yang mengetahui hikmat, ya, bahwa memelihara hidupnya. Hikmat dapat memelihara hidupnya. Nah, di sini dikatakan bahwa mencerminkan kerinduan umat Tuhan untuk memperoleh hikmat atau memelihara hidupnya, ya, serta perlindungannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hikmat dan perlindungan hidup sehari-hari. Ayat ini menekankan pentingnya hubungan yang erat antara manusia dengan Tuhan. Jadi di sini adalah memfokuskan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Inilah mohon bimbingan dan perlindungan. Jadi adanya hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan bahwa persekutuan dengan Tuhan adalah bagi mereka yang takut akan Dia, dan kepada mereka Dia memberitahukan pengajarannya. Jadi bagi mereka, ya,
yang mengadakan persekutuan dengan Tuhan itu orang-orang yang takut akan Dia. Dan kepada mereka yang takut akan Dia itu, Dia akan memberitahukan pengajarannya. Jadi ajarannya itu akan jalan keluarnya diberitahu karena sudah takut akan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ya memberikan petunjuk dan perlindungan kepada mereka yang dengan rendah hati ya mencarinya. Jadi kalau ada orang yang rendah hati mencarinya, Tuhan akan menunjukkan ya hikmat dan perlindungan kepadanya. Nah, selanjutnya dalam pasal 25 ayat 16 sampai 18 ya. Pemazmur meminta agar Tuhan melihat kesusahannya dan mengampuni segala dosanya. Jadi melihat kesusahan dan mengampuni dosanya, yang menunjukkan bahwa ya pengakuan dan pertobatan adalah kunci untuk menerima bimbingan dan perlindungannya. Nah, jadi di sini adanya untuk mengampuni ya dan melihat kesusahannya dan mengampuni dosanya menunjukkan bahwa pengakuan dan pertobatan. Ada pengakuan dan pertobatan. Inilah kunci untuk menerima bimbingan dan perlindungan pada Tuhan. Jadi tadi Mazmur mengatakan bahwa doa ya mohon bimbingan dan perlindungan itu bisa dicapai ya kepada Tuhan apabila ini kita menunjukkan bahwa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada mereka yang dengan rendah hati. Adanya kerendahan hati, maka perlindungan ya, dan petunjuk Tuhan akan memberikan. Hanya bagi orang yang rendah hatinya yang mau meminta. Inilah tadi doa minta bimbingan dan perlindungan dari Tuhan dengan kerendahan hati, jujur dan tulus. Nah selanjutnya dalam pasal 25 ya ayat 19 sampai 22 ini menegaskan harapannya akan penyelamatan dan perlindungan dari Tuhan atas segala ancaman, sehingga menegaskan betapa pentingnya bergantung pada Tuhan di dalam segala hal. Jadi ini sudah mengacu kepada adanya ancaman ya. Nah, sehingga berserah kepada Tuhan, betapa pentingnya bergantung pada Tuhan dalam segala hal. Jadi dalam segala hal kita menyerahkan apapun yang kita inginkan kepada Tuhan. Mungkin seperti Ayub tadi dengan tulus hati berserah memohon jaminan kepada Tuhan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia menyerahkan sepenuhnya. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Anak tidak ada, harta tidak ada. Dia sakit. Terus apa? Hanya dia bisa minta jaminan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan. Nah itulah. Kemudian dalam ayat ini perlindungan dan bimbingan kepada Tuhan apabila kita bersekutu dengan Tuhan. Rendah hati dan juga adanya pertobatan dan mengampuni. Ya. Jadi mengampuni kesalahan, pertobatan dan perlindungan dan ketulusan. Adanya persekutuan yang tulus bersama dengan Tuhan. Nah sehingga apapun ancaman dalam hidup kita ya, Tuhan menegaskan kepada pentingnya bergantung kepada Dia
dalam segala hal. Inilah merupakan jaminan bagi kita semua. Apabila bersandar kepada Tuhan, maka bimbingan dan perlindungan akan selalu menyertai kita. Seperti yang dialami oleh Ayub, ya, dalam penderitaan dia mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Tuhan. Nah, kemudian bangsa Israel yang akan keluar dari Babilonia juga mendapatkan bimbingan dan perlindungan. Bahkan semua tetangga membantu. Inilah perikop hari ini merupakan bimbingan dan perlindungan dari Tuhan akan datang kepada kita bila kita berserah kepada Tuhan dan memohon, berdoa dengan tulus dan ikhlas. Maka dikatakan dalam hidup yang benar, serahkanlah hidup pada Tuhan, ya, hidup yang benar, hidup dari segenap hati, dari segenap jiwa, dan dari segenap kekuatan. Cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap kekuatanmu. Itulah hidup. Kemudian benar di sini adalah ikut Yesus. Dialah kebenaran dan hidup dan jalan untuk bisa bertemu dengan Allah di surga. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah menguatkan firman Tuhan pada hari ini untuk selalu kita rendah hati, berserah kepada Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan jaminan bagi kita hidup yang kekal dunia dan akhirat. Amin. Tuhan memberkati.